Sudah 2 minggu setelah kejadian di taman, tidak ada yang berubah. Aisyah tetap menjadi istri yang berbakti kepada suaminya. Hanya mungkin waktu Yusuf bersama Aisyah semakin mengikis, seperti ada jarak yang tak kasat mata. Yusuf yang selalu pulang malam bahkan kadang tidak pulang ke rumah, dan ia mengatakan pada Aisyah kalau perusahaan sekarang yang padat rayap mengharuskan ia lembur. Entah itu kebohongan atau memang nyata, Aisyah tak tahu. Aisyah juga tidak bertanya, mencoba percaya saja walau kepercayaan perlahan memudar. Mereka bersitatap hanya di waktu pagi hari. Aisyah yang menyiapkan baju dan memasak untuk Yusuf. Dan setelahnya mereka sampai sekarang tidak ada waktu untuk mengobrol panjang. Seperti sekarang jam menunjukkan pukul 10 malam dan Yusuf juga belum pulang ke rumah. Aisyah yang baru saja selesai mengerjakan tugas kuliahnya, menutup laptop dan merapikan meja belajar seperti semula. Ia berdiri di jendela kamarnya, menanti suaminya yang belum juga pulang ke rumah. Kemarin Yusuf pulang jam 9. Kemarin lagi katanya menginap di kantor. Seperti itu terus, selalu. Sesibuk itukah pekerjaannya? Atau ada kebohongan yang lain yang tidak ia ketahui? Atau Yusuf memang kembali lagi ke Bianca? Terakhir di taman Aisyah melihat Yusuf dan Bianca. Aisyah tidak mengasih tahu kalau sebenarnya ia ada di rumah sakit itu dan ingin menjenguknya. Ia mempercayai kebohongan yang Yusuf buat sendiri. Entah motif apa Yusuf menutupi itu padanya. Padahal dulu Yusuf berjanji padanya untuk selalu menceritakan yang dia alami. Entahlah kenapa Yusuf berubah begitu cepat padanya. Aisyah menatap handphonenya, dan benar Yusuf memberi kabar bahwa ia tak pulang malam ini. Hubungan mereka semakin berjarak, namun tak ada masalah apapun di antara keduanya. Aisyah berjalan ke ranjangnya. Mungkin mulai saat ini ia harus terbiasa tidur sendiri. Yusuf sangat kelelahan akhir-akhir ini. Ia sangat sulit membagi waktu antara pekerjaan di kantor yang memang banyak dan merawat Bianca di rumah sakit. Bianca sudah semakin pulih. Ia juga mulai merelakan mama dan kakaknya yang sudah pergi dari dunia ini. Itu semua berkat Yusuf. Yusuf yang menyemangatinya untuk bangkit. Yusuf yang merawatnya untuk sembuh. Dan Yusuf yang selalu ada di sisinya. Karena itu, ia bisa melewatkan dunia yang kejam padanya. Bianca sudah mulai terapi pada kakinya. Sebenarnya 3 hari yang lalu, ia diperbolehkan pulang, tapi Bianca menolaknya. Ia masih belum siap menginjakan kaki ke rumah dan pasti akan terbayang semua kenangan bersama keluarganya di sana. Bianca lebih memilih memperpanjang menginap di sini. Sekalian juga ia sharing pada psikologinya yang juga bekerja di sini. Ya Yusuf yang memintanya untuk ke psikolog untuk menghindari trauma yang berkepanjangan. Yusuf yang baru masuk ke ruang inapnya dengan membawa box pizza yang tadi Bianca minta. Selepas pulang kerja jam 6 sore sebenarnya Yusuf ingin langsung pulang ke rumahnya. Tapi Bianca chatting ingin makan pizza. Dan datanglah Yusuf sekarang membawa box pizza ukuran big. "Makasih Ril," ucap Bianca dengan senyum manis sambil mengambil pizza dari tangan Yusuf. Yusuf duduk di pinggir Bianca, meletakkan tasnya di ujung bangkar. Tubuh Yusuf yang sudah lelah dengan lengan baju yang digulung dan satu kancing yang sudah terlepas. "Kamu mau?" sodor pizza Bianca ke mulut Yusuf. "No, aku gak lapar." Yusuf mengelak. "Bohong banget, wajahmu sudah kayak orang kelaparan. Nih." Yang akhirnya Yusuf menerima suapan Bianca. "Kamu juga harus jaga kesehatan, Ril. Kecapean gitu, kayak gak diurusin istri aja. Bagaimana mau diurus orangnya aja juga jarang di rumah." "Ril, aku sebenarnya pengen pulang ke rumah, tapi aku masih ketakutan di rumah sendirian. Aku pasti terbayang mama di setiap sudut rumah," lirih Bianca. Ia juga bosan di rumah sakit. "Kamu sudah terapi berapa kali?" "Masih 3 kali. Tadi aslinya mau terapi tapi nggak jadi, dokternya nggak bisa datang."
yang dibalas anggukan dan oh oleh Yusuf. Katanya mau nemenin aku terapi biar kakiku cepat bisa jalan. Apanya kamu bohong? Yusuf memang belum menemani Bianca karena kesibukan kerjanya. Besok temenin aku ya, mumpung besok hari libur. Yusuf mikir sebentar. Ia seharusnya besok menghabiskan waktu dengan istrinya. Sejak kejadian yang menimpa Bianca, Yusuf jarang mengobrol dan mencurahkan kasih kepada sang istri. Tapi Bianca sekarang lebih membutuhkannya. Bianca tidak ada orang terdekat selain dirinya. Yusuf mencoba yakin Aisyah mengerti keadaan ini. Insya Allah aku kabarin kamu besok. Aku pulang dulu ya, sudah mau jam 8. Kok cepat banget, badan aku capek Bian. Perlu diistirahatkan, kamu kan tahu aku lembur terus. Biasanya juga sampai jam 10 di sini. Nanti aja lah Ril, aku gak ada yang nemenin. Suster yang jagain aku masih sama pasien lain, cegah Bianca. Ia masih ingin berdekatan dengan Yusuf lebih lama lagi. Yusuf menarik nafasnya, sungguh ia lelah. Kemarin ia tidak pulang ke rumah. Setiap hari pulang pergi dari kantor ke rumah sakit terus. Tapi Bianca benar, ia tidak ada yang menemani. Bianca tak bisa ditinggal sendiri. Kadang Bianca melukai dirinya saat ia sendiri. Dan waktu itu untung saja Yusuf memergokinya. Kamu sudah minum obat? Bianca menggeleng. Kok belum? Lanjut Yusuf. Kan tadi aku sudah bilang susternya lagi sibuk. Kenapa gak minta ke dokternya? Nunggu kamu aja biar ditemenin sama kamu. Ujarnya dengan senyum manis. Entah kalau Bianca bersama Yusuf, dirinya selalu aman dan beban di hidupnya hilang. Yusuf menekan bel yang menghubungkan langsung dengan dokter dan mengatakan untuk membawakan obat ke sini. Tak seberapa lama suster datang membawakan obat dan air minumnya. Yusuf mengambilnya dan berterima kasih kepada suster. Minum dulu obatnya terus tidur, Bian. Bianca mengambil obatnya dan meminumnya. Kamu tidur Gih? Temenin ya di sini. Iya, jangan ditinggal pulang loh. Tidur sini aja juga boleh. Yusuf tak menjawab. Membantu menarikkan selimut Bianca sebatas dada. Tidur Bian. Lalu tak lama Bianca tidur dengan lelap karena efek obat yang bekerja dan Yusuf memilih beranjak untuk pulang ke rumah. Ia merindukan Aisyah. Suara kenop pintu kamar yang berputar menyadarkan Aisyah yang dari tadi sedang melamun. Ia segera beranjak dari duduknya. Akhirnya Yusuf pulang tidak terlalu malam. Setelah beberapa hari terlewatkan, ini mungkin Yusuf bisa menyempatkan makan malam bersamanya lagi. Setelah menjawab salam yang Yusuf ucapkan, Aisyah mencium punggung tangan suaminya. Aisyah mengambil alih tas yang dibawa Yusuf. Mas, kamu mandi dulu, habis itu kita makan malam ya mas. Aku sudah masakin makanan kesukaan mas Yusuf. Mas mandi dulu Gih, aku mau manasin makanannya yang udah mau dingin. Aisyah begitu bersemangat. Ia sangat rindu berdekatan dengan Yusuf. Meskipun Yusuf mengecewakannya, tapi cinta Aisyah jauh lebih besar. Aku tadi sudah makan di kantor, Cak. Bohong Yusuf, tidak makan di kantor melainkan makan pizza dengan Bianca. Jawaban Yusuf membuat Aisyah terdiam. Mas udah makan ya? Ujarnya dengan raut sedih. Ya udah gak apa-apa mas mandi ya, biar aku masukin makanannya ke kulkas dulu. Lanjut Aisyah dengan ceria, mungkin mencoba menyembunyikan kekecewaan yang ia rasakan. Aisyah selalu membuatkan makan malam setiap hari. Namun ya seperti hari ini, makannya yang ia buat berakhir di perutnya sendiri. Kecewa, tentu hal ini tak bisa Aisyah tampik. Aisyah menyadari perlahan, Yusuf sudah mulai berubah. Entah letak kesalahannya di mana, Aisyah pun tak tahu. Aisyah berlalu dari kamar, membiarkan Yusuf yang mungkin sekarang sedang mandi. Ia menatap sendu makanan yang tersaji di meja makan. Selalu apa masakan yang ia buat sudah tidak enak di lidah Yusuf, hingga beberapa hari Yusuf tidak mau memakannya. Setelah memasukkan makanannya ke kulkas,
Mungkin besok pagi bisa ia hangatkan lagi supaya tidak mubazir. Aisyah kembali ke kamar. Ternyata Yusuf masih di dalam kamar mandi. Ia memilih menyiapkan baju ganti untuk Yusuf. Aisyah mendengar suara handphone Yusuf yang berdering. Bianca, kenapa dia malam-malam menelpon suaminya? Tidak bisakah besok saja? Tidak sopan rasanya menghubungi suami orang malam-malam seperti ini. Halo Ariel, suara yang mengalun di seberang sana. Rasanya asing sekali nama itu disebut di telinganya. Dengan suara sedikit terbata, halo, ini siapa ya? Saya istrinya Mas Yusuf. Ada apa ya menghubungi suami saya malam-malam begini? Tak ada tanggapan. Bisa bicara sama Ariel? Baru saja Aisyah berniat menjawab, handphone yang ada di tangannya diambil alih oleh Yusuf. Aisyah terkejut bukan main saat Yusuf merebut benda itu dari tangannya. Lain kali jangan angkat telepon milik orang lain sembarangan, tidak sopan, tegur Yusuf tegas. Yusuf mematikan handphonenya, lalu ia berbaring ke ranjang. Orang lain? Apa sekarang dirinya sudah menjadi asing bagi Yusuf? Setetes air mata jatuh di pipinya. Perkataan Yusuf menyakitinya, dan ini pertama kalinya Aisyah merasakan. Aisyah ikut merebahkan tubuhnya di ranjang. Ia menarik selimut membelakangi Yusuf. Di balik selimut, Aisyah terisak pelan. Kenapa semakin menjadi seperti ini? Apa Yusuf marah padanya? Tapi apa kesalahannya? Ini pertama kali Yusuf membentaknya dan terasa menyakitkan di hatinya. Mungkin Mas Yusuf sedang capek. Aisyah menghapus air mata di pipinya. Ia perlahan membalikkan badan menghadap Yusuf yang ternyata juga memunggunginya. Lagi hatinya berdenyut sakit. Mas, Aisyah mencoba memanggil Yusuf berharap suaminya belum tidur. Tidak ada sahutan. Mungkin Yusuf sudah terlelap. Maaf tadi aku gak sopan mengangkat telepon kamu, ujarnya pelan. Lain kali gak lagi kayak gitu. Perlahan Aisyah mencoba memberanikan untuk melingkarkan tangannya memeluk Yusuf. Kangen Mas Yusuf, isaknya pelan memeluk Yusuf dari belakang. Walau tidak ada balasan dan tak lama, Aisyah pun ikut terlelap. Hari libur, aku berharap bisa memperbaiki hubungan yang tidak tahu makin merenggang di antara kami. Aku yang mengucek mataku pertanda baru bangun tidur dan melihat Mas Yusuf yang sudah tidak ada di sebelahku. Kemana dia? Selepas tadi sholat subuh berjamaah, aku kembali tidur. Tak tahu kenapa akhir-akhir ini tubuhku gampang lelah dan mood tidurku yang kian meningkat saja. Mas Yusuf yang tadi hanya diam membiarkan aku tidur lagi. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah aku perbuat. Aku selalu mencoba introspeksi diri untuk kesalahan yang mungkin telah aku perbuat. Aku sadar aku manusia biasa yang tak luput dari salah. Tapi sikap Mas Yusuf yang perlahan berubah membuatku kebingungan. Semenjak kejadian yang menimpa Mbak Bianca, Mas Yusuf menjadi berjarak. Waktu yang kami lalui berdua semakin tak ada. Dan kemarin untuk pertama kalinya di pernikahan kami, Mas Yusuf membentakku. Sakit tentu. Aku mencoba memaklumi, mungkin Mas Yusuf benar-benar lelah dengan kerjaannya di kantor. Aku ingin menanyakan apa yang telah dilaluinya, menanyakan kenapa Mas Yusuf memilih berbohong kepadaku. Pasti ada alasannya. Aku yakin Mas Yusuf mempunyai alasan yang kuat untuk berbohong, walau dalam segi apapun kebohongan tetap saja bohong. Aku ingin Mas Yusuf mencurahkan keluh kesahnya dan bersandar padaku. Namun waktu yang menghalangi kami, Mas Yusuf tidak pernah ada waktu lagi untukku. Entah kesibukan apa di luar, hingga tak ada waktu tersisa untuk kami. Bahkan kebohongan yang dia ucapkan padaku, perlahan aku mencoba melupakannya. Aku mencoba memaklumi kejadian yang menimpa teman Mas Yusuf. Mbak Bianca butuh Mas Yusuf. Mbak Bianca sendirian. Ia butuh diberi semangat. Aku memaafkannya walau Mas Yusuf tak tahu dan tak perlu tahu.
Tapi kemarin waktu aku mengangkat telepon di handphone Mas Yusuf, banyak sekali histori panggilan dari Mbak Bianca. Sesering itukah Mbak Bianca menghubungi suamiku? Aku saja tidak pernah ada waktu untuknya. Aku berjalan ke kamar mandi membersihkan tubuh terlebih dahulu sebelum bersih tatap dengan suamiku. Aku ingin memperbaiki hubungan kami. Sungguh sangat tak nyaman seperti ini. Setelah mandi dengan piyama panjang yang melekat di tubuhku, aku keluar dari kamar dan benar aku melihat Mas Yusuf yang sudah berpakaian rapi sedang sarapan. Mau kemana dia? Masih pagi, sudah sangat rapi. Astagfirullah, kenapa aku melupakan kewajibanku memasak untuk Mas Yusuf? Aku menghampirinya. Mas Yusuf makan apa? Maaf mas, aku lupa menyajikanmu sarapan. Ujarku bersalah. Manasin makananmu yang kemarin, mubazir kalau nggak dimakan. Ucapannya menghangatkan hatiku. Ia ternyata masih mau makan masakanku. Maaf mas, bangun kesiangan. Aku duduk di depannya, menggigit bibir bawahku takut-takut dibentaknya lagi. Masih pagi cak, gak apa-apa. Kamu mungkin kecapean. Mas mau kemana pagi-pagi udah rapi begini? Ini kan hari libur mas. Ada meeting penting cak, aku harus pergi. Di hari libur seperti ini, aku sedih. Lagi tidak ada waktu untuk kami berdua. Ya, Mas Yusuf melihat jam di pergelangan tangannya. Dia bangkit dari kursi, mengambil jas di sampiran kursi. Meskipun sedikit kesal di hatiku, aku memakluminya. Mas Yusuf direktur perusahaan. Dia diberi amanah dengan pekerjaannya. Aku menghampirinya dan mencium punggung tangannya. Mas, nanti aku izin keluar boleh? Mas Yusuf langsung mengangguk, tidak seperti biasanya. Dia akan menanyaiku dengan 1000 pertanyaan. Mau keluar di mana, dengan siapa, pulang jam berapa, itu yang selalu ia tanyakan kepadaku. Bahkan aku tidak boleh keluar jika tidak penting. Itu dulu. Benar, perlahan Mas Yusuf berubah dengan sendirinya. Tak lama Mas Yusuf berlalu tanpa mencium keningku yang menjadi kebiasaannya. Setetes air mata jatuh di pipiku dilanjut. Tangisku luruh. Aku terduduk di kursi meja makan, menenggelamkan wajahku di kedua tanganku. Ya Rob, di mana letak kesalahanku? Bersambung.